Pertama-tama nih saya mau meralat yang sebelumnya dulu nih kemarin. Mengenai jawaban yang ada di modul ya. Oke, pakai ini aja deh yang udah dibenerin. Ini kemarin eh, yang di modul ya, yang jawabannya. Ini kalau kita kemarin masukin N sama dengan 1, yang bagian pertamanya ini pada jawabannya ini eh, kita dapatkan sama dengan 2 ya sebenarnya. Bukan sama dengan 3/2 ya. Dan itu 2 itu lebih kecil dari 3. Nah, ini saya coba ralat yang di modul ini karena kenapa? Karena kalau misalnya yang paling kanan tuh ya, yang bagian 2 paling kanan, kalau dalam kurung 1+1/n dikali dalam kurung 1+1/n dipangkatkan n, itu apabila kita masukkan 1, ya kita bisa masukkan 1, maka eh, di sini kita dapatkan misalnya kalau masukkan 1 ya pada n-nya itu jadi 1 tambah 1/1 jadi 2 dikali dengan 2 gitu ya. Karena 1+1/n itu kalau kita masukin 1 kan sama dengan 2. Yang 2 jadi 2 pangkat 1 juga kan menjadi 2 ya. Jadi kalau 2 kali 2 kan 4 ya. Jadi malah. Makanya saya ralat bentuknya menjadi yang di bawah nih 1+1/n+1 ya. Dikalikan dengan 1+1/n pangkat n. Nah, jadi kita kalau memasukkan dari n yang paling kecilnya kan bilangan asli n itu kan 1 ya. Sehingga didapatkan 2 dikali dengan, kalau kita coba nanti teman-teman masukin 1, itu hasilnya akan kurang dari 3. Dan apabila kita lihat nilai n yang paling tingginya pun, kalau berdasarkan jawabannya saya ini, misalnya kita pakai limit tak terhingga, pun misalnya nih yang ini ya, yang nggak ada pangkatnya ya. Kalau kita masukin limit tak terhingga pun, itu hasilnya kan 1 ya. Jadi 1 plus, kalau limit tak terhingga jadi kan limit tak terhingganya n menuju tak terhingga misalnya 1 plus 1/n+1-nya juga kan, kalau n yang tak terhingga berarti menjadi sama dengan 1 plus 0 ya. Karena 1 dibagi tak terhingga kan 0 ya. Limit ya, limit. Limit dari 1 ditambah 1 tak terhingga kan jadi 0.
Ya jadi 1 ya, 1 plus 0 sama dengan 1. Jadi ini akan bernilai 1 pun kalau n-nya paling besar pun yang tak terhingga ya, sampai tak terhingga itu akan mendapatkan nilai 1. Sedangkan kalau untuk yang n paling kecil, kita dapatkan 2 dikali dengan sesuatu yang lebih kecil dari apa, ini kan kalau 1 misalnya kita masukin 1 plus 1 per n, 1 kan itu 1 ditambah, coba kita lihat. Misalnya kalau kita masukin yang n yang paling kecil yaitu 1, di 1 plus 1 per n plus 1-nya ini, kita dapatkan nilainya 1 per 1/2 ya, gitu kan. Kalau misalkan di sini nih kita masukin n-nya sama dengan 1. Jadi menjadi 3/2 ya. Nah, 3/2 dikalikan dengan, kalau ini kita masukin n-nya 1 menjadi 1 plus 1 pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi 3/2 nanti dikalikan dengan 2 itu akan sama dengan 3. Nah, makanya saya jawab ini. Jadi nanti hasilnya akan lebih kecil dari 3. Kita mulai dari masukin n sama dengan 1 maupun kita masukin n-nya sama dengan terbesarnya atau tak terhingganya pun nanti kalau bentuk ini akan menjadi lebih kecil sama dengan 3 ya. Nah, kalau kita masukin limit tak terhingganya tadi pada 1 plus 1 per n, satunya kan juga 1. 1 dikalikan dengan 1 plus 1 per n pangkat n, kan kita tahu di atasnya tadi udah lebih kecil dari 3 ya di sini. Jadi 1 dikali 3 pun hasilnya sama dengan 3 kan. Jadi akan selalu lebih kecil sama dengan 3. Nah, itu alasan saya kenapa saya merubah jawaban yang ada di modul ini. Tapi secara konsep, ini sih sebenarnya di modul ini jawabnya kalau ada bentuk kayak gini sebenarnya nggak salah. Cuman ini karena dia pernyataannya n plus 1 pangkat n lebih kecil dari 3 kali n pangkat n gitu. Kalau misalnya dia mungkin lebih kecil dari 5 kali n pangkat n, mungkin akan bisa jadi jawaban yang benar ya. Cuman dia karena berhubungan dengan lebih kecil dari 3 kali n pangkat n, sehingga apabila kita teliti lagi, kalau kita mulai ada masukin dari n sama dengan 1, sampai juga n sama dengan hingga ini ada masalah di sini ya. Karena ini kan lebih besar dari 3 nanti kalau kita masukin 1 aja, bisa lebih besar dari 3. Jadi, ini pun bisa bentuk kayak gini kenapa? Eee, atau bentuk yang di atas sebenarnya konsepnya sebenarnya benar, tapi kurang tepat aja gitu. Karena gini, awalnya ini kan ini terbentuk dari 1, kalau kita uraikan ya, 1 plus 1 per n plus 1 dikalikan dengan, karena pangkat ya kan berarti dikalikan dengan ini yang pangkat 1, yang 1 pangkat n ya berarti kan. 1 plus 1 n plus 1 pangkat n. Nah, kalau kita lihat dari depannya ini, 1 plus n satunya kan sama nih, ya. Tapi di sini otomatis 1 plus 1 per n plus 1 ini
nilainya akan lebih kecil ya, karena ini penyebutnya lebih besar ya daripada penyebut yang di sini dengan N gitu kan penyebutnya. Sehingga nilainya yang ini 1 plus 1 per N plus 1 pangkat N ini akan lebih kecil daripada 1 plus 1 per N pangkat N gitu ya. Jadi depannya kita ambil sama aja nggak apa-apa. Tapi untuk yang berikutnya kita pakai konsep yang seharusnya sebenarnya gitu. Tapi karena ini kita pengennya lebih kecil dari 3, maka yang dimodul agak diralat sedikit ya. Dan ini hasilnya juga ibaratnya akan lebih besar gitu ya. 1 plus N plus 1 ini. Kali 1 plus 1 per N pangkat N ini akan lebih besar daripada 1 plus 1 per N plus 1 pangkat N plus 1 gitu, akan lebih besar. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi ya. Kemudian kita masuk ke yang soal induksi yang agak sulit nih. Ya mungkin teman-teman udah ada yang bisa, tapi kalau menurut saya ini agak indeks ini. Jadi ini untuk jawaban yang kita lihat dulu soalnya. Untuk soal nomor 6. Untuk sembarang A, B elemen dari real, tunjukkan bahwa A plus B pangkat N itu sama dengan sigma dari indeks paling bawahnya K sama dengan 0 sampai dengan K ya, atas sigmanya. Sama dengan N maksudnya. Dikalikan dengan kombinasi N, K. Jadi itu N kombinasi K ya maksudnya. Dikalikan dengan A pangkat N min K. Dikalikan B pangkat K. Artinya ini sebenarnya bentuk binomial Newton ya. Nanti kalau mengenai binomial Newton, teman-teman bisa mencari di materi-materinya di internet banyak ya. Mengenai binomial Newton. Jadi binomial Newton itu untuk perpangkatan pada penjumlahan dua variabel. Maka dinamakan binomial ya. Seperti ini ya. Variabelnya itu A dan B dijumlahkan, kemudian dipangkatkan. Ini akan menjadi sigma dari K-nya sama dengan 0 sampai dengan N. Kemudian itu sigmanya adalah dari kombinasi N kombinasi K. Ya. Ini kombinasi maksudnya. Atau kita bisa juga nulis N C K gitu ya, kombinasi. N C K bisa dikalikan A pangkat min N min K dikalikan B pangkat K. Nah ini saya ulangi lagi, ini adalah binomial Newton ya, teori binomial Newton, tekniknya gitu. Ini bisa teman-teman cari untuk pemahaman lebih jauh tentang binomial Newton di internet ya. Cuman saya membahas langsung buat induksinya bagaimana gitu. Nah, apabila kita lihat dari jawabannya, shading modul, apabila untuk N sama dengan 1, artinya kita masukkan N sama dengan 1,
maka itu kan jadi A plus B ya. Karena kalau kita masukin sigmanya aja berarti kan dari K sampai 1 doang ya. Dari kombinasi. Berarti nanti kan kalau ini kalau kita masukin 1 cara masukinnya kalau sigma ini kita masukin ya N sama dengan 1, maka A plus B, karena ini kan pangkat N berarti A plus B itu akan sama dengan kombinasi N-nya 1 dari N-nya 0 ya, kalau apa maksudnya N-nya 1 berarti kan K-nya jadi kombinasi dari 1 dan dari K-nya 0 ya. 0 dikalikan dengan N-nya mulai dari 1 berarti 1 dikurang 0, K-nya 0 ya, masih A pangkat 1 ya. Dikali dengan B pangkat K, K-nya 0 berarti B pangkat 0 dengan 1. Jadi ini nanti dijumlah dengan terus bawahnya ya dijumlah dengan, nah saat K-nya sama dengan 1 karena ini kan N-nya kita ambil sampai 1 aja ya. Selanjutnya berarti sigmanya itu tambah dengan kalau K-nya 1 berarti kombinasi 1 dan 1. Kemudian A pangkat N min, jadi N-nya itu 1 masih K-nya 1 berarti A pangkat 0 ya. A pangkat 0 kan berarti 1 ya. 1 dikali dengan B pangkat 1 adalah B. Jadi hasilnya adalah kombinasi 1 dan 0 itu kan tetap aja 1 ya. Coba kita lihat misalnya 1 berarti kan kombinasinya 1 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dan 0 faktorial kan. Itu kan hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian kombinasi 1 dan 1 atau 1 kombinasi 1 itu juga sama dengan 1 ya. Kalau kita masukin ke dalam rumus kombinasi, ini akan juga sama bentuknya seperti ini. 1 kombinasi 1. Jadi menjadi A plus B sama dengan A plus B juga ya kan. Tuh. Karena ini kombinasinya nilainya 1, nih juga nilainya 1. Kemudian itu untuk N sama dengan 1-nya. Nah, kalau dalam induk sini kan kita anggap kalau untuk ternyata benar untuk setiap N berarti akan benar juga untuk N plus 1. Nah, kalau kita lihat rumus N plus 1-nya, N-nya kita ganti dengan N plus 1, berarti kan rumusnya akan berubah penguraiannya menjadi A plus B pangkat N plus 1 sama dengan A plus B dikalikan dengan dalam kurung A plus B pangkat N. Nah, kita uraikan lagi karena perkalian A plus B pangkat N ini kan kita bisa uraikan seperti sigma di atas ini ya. Kan jadi seperti itu ya. Jadi A plus B dikalikan sigma dari kombinasi NK dikalikan A pangkat N min K dikali B pangkat K. Nah, kemudian kita pisahkan lagi. Kalau kita pisahkan lagi di sini misalnya kita keluarkan nih yang indeks bawahnya misalnya oke, sebelumnya ini diuraikan dulu ya. A plus B dikalikan dengan sigma ini menjadi A kali sigmanya dikalikan dengan B dikali sigma yang ini juga ya. Didistribusikan dulu ya, diuraikan dulu.
Kemudian kita untuk yang sebelah kiri ini setelah diuraikan menjadi distribusinya seperti itu, kalau kita ambil misalnya untuk yang ini kan karena dikalikan A yang di atasnya, dikalikan A berarti A itu kan pangkat 1. A pangkat 1 dikalikan dengan sigmanya itu akan menjadi, nah itu dapat dari mana gitu. Kita lihat lagi. Misalkan begini ya. Kalau A dikalikan dengan A plus B misalnya gitu. Nah, maka ini kan A-nya pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadi A pangkat 2 ditambah A kali B kan gitu. Nah, sama dengan ini karena dikalikan dengan A di sini, maka yang di bawah ini menjadi yang A-nya gitu. Yang untuk hanya yang A-nya aja pangkatnya akan bertambah dengan 1 ya. Jadi N min K ditambah dengan 1. Kemudian yang B-nya itu juga sama, berarti yang pangkatnya berubah itu yang variabel B-nya ya, kan dikalikan dengan B ya, kan dikalikan dengan B nih. Jadi pangkat N min K dikalikan B kali pangkat B di pangkat K plus 1 ya. Jadi pangkatnya akan bertambah 1 yang B-nya. Nah, kemudian setelah ini kalau Amerika nih yang indeksnya sama dengan 0 ya, dia di atas dari atasnya kita keluarkan gitu ya. Kita keluarkan yang indeksnya sama dengan K-nya sama dengan 0 gitu. Kita keluarkan maka kalau kita keluarkan yang indeksnya K sama dengan 0, maka kalau kita kembalikan ke rumus ya, rumus yang di atas ini kita ambil indeksnya yang K sama dengan 0 gitu. Kita keluarkan lah ibaratnya. Menjadi kombinasi dari N ya. Ini karena indeksnya masih pakai N ya. Kalau yang tadi kan udah pakai 1 yang untuk N sama dengan 1. Tapi kan untuk semua N ini yang sekarang. Jadi tetap N kombinasi dengan K-nya 0 kita ambil ya. Karena kita mengeluarkan ini K-nya sama 0. Maka jadi A pangkat N dikurang K-nya 0 berarti N plus 1 ya jadi. Jadi A pangkat N dikurang 0 tambah 1 jadi N plus 1 dikalikan B pangkat 0. B pangkat 0 kan 1 juga dikalikan 1. Nah, kalau kita tahu kombinasi N faktorial N kombinasi dengan 0 itu, N kombinasi 0 adalah kalau kita pakai rumus kombinasi itu akan menghasilkan sama dengan 1 ya. Karena ini akan jadi N faktorial dibagi 0 faktorial dikali N faktorial itu akan jadi N faktorial per N faktorial sama dengan 1 gitu. Ini akan nilainya sama dengan 1. Ya boleh nanti coba teman-teman pakai oret-oretan kombinasi N sama dengan N dan 0 ini. Jadi kalau itu 1 kombinasinya berarti dikalikan A pangkat N plus 1 jadi sama dengan A pangkat N plus 1. Nah, jadi kita udah tahu yang kalau kita masukin K-nya sama dengan 0 akan menjadi A pangkat N plus 1. Nah, kemudian kita keluarkan karena kita udah pakai ya K sama dengan 0-nya kita keluarkan gitu. Artinya A N plus 1 ini
di mana K-nya tadi kita 0 ya, sama dengan 0, kita keluarkan, sekarang di sini dikeluarkannya. Nah, karena yang K-nya sama dengan 0 udah kita keluarkan, maka yang tersisa K-nya mulai dari 1 ya, gitu. Nah, selanjutnya yang ini yang kita keluarkan yang indeksnya paling atas ya. Dimana kalau di sini kan indeks paling atasnya N. Nah, N ini kita keluarkan gitu. Nah, kalau N ini kita ambil K-nya sama dengan N, berarti kan nanti ini kalau kita masukin, jadi kalau misalnya K-nya kita ambil yang paling atas tuh sama dengan N, itu akan menjadi N kombinasi dengan N, ya kan? Karena K-nya sama dengan N kan. A pangkat N min K, gitu kan. Dikali A pangkat N min K. Atau N, sorry ya, kalau indeksnya ini K-nya ini kita pakai N, berarti N min N sama dengan 0 ya. Berarti sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1 ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini K-nya juga kita pakai N, berarti N plus 1. Jadi B pangkat N plus 1. 1 kali pangkat B pangkat dikalikan B pangkat N plus 1. Sehingga kita dapatkan sama dengan tadi. Nah, ini N faktorial N kombinasi N ini kan sama dengan 1 juga ya. 1 dikalikan dengan B pangkat N plus 1 tadi, jadi B pangkat N plus 1. Nah, ini kita keluarkan. Jadi yang yang K-nya sama dengan N kita keluarkan, kita pisahkan di sini ya. Jadi B pangkat N plus 1 ini kita keluarkan. Nah, karena yang indeksnya sama dengan N kita udah keluarkan, maka di sini menjadi ya karena kita keluarkan tadi N-nya gitu, berarti kan tersisa sekarang indeksnya yang atas adalah N dikurang 1 ya, gitu. Jadi N-nya berkurang 1 indeksnya gitu, paling atasnya. Karena kita udah pakai dan kita keluarkan di sini. Sama kayak yang tadi, tapi kalau yang tadi dipakai indeks bawahnya ya. Nah, kalau ini kan dipakai indeks atasnya, jadi indeks bawahnya nggak pengaruh ya. Yang karena kita keluarkan indeks atasnya tadi, di mana K sama dengan N tadi. Sampai sini udah jelas ya? Nah, lanjut. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sehingga dari hasil yang tadi ya, kita uraikan menjadi A plus B pangkat N plus 1 sama dengan A pangkat N plus 1, di mana tadi kita dapatkan A pangkat N plus 1 ini dari di mana indeksnya adalah K sama dengan 0, kita udah bentukkan jadi bentuk A pangkat N plus 1 tadi kita keluarkan. Tambah sisanya adalah indeksnya yang paling bawahnya sama dengan 1 dari jadi bentuk seperti ini ya. Dan yang selanjutnya juga begitu. Yang indeks yang dipakai kan yang ruas kanan ini adalah di mana yang indeks yang paling atas ya, sama dengan N. Kita masukkan tadi K-nya sama dengan N, dapatkan B pangkat N-1 plus B
B pangkat N plus 1, kemudian indeksnya yang tinggal N min 1. Artinya karena N-nya udah kita pakai ya, pangkat N-nya udah kita, K sama dengan N-nya kita udah pakai. Nah, sehingga kalau kita jadi ini langkah selanjutnya ini sebenarnya kita mau bikin karena indeksnya ini atas bawahnya beda ya, antara ruas kiri yang tadi dengan ruas kanan, kita mau menyamakan indeks gini. Bagaimana cara menyamakan indeksnya? Supaya jadi sama ya, indeks atas bawah sigmanya ini gitu. Maka kita ibaratnya mengakali bahwa kalau ini tadi adalah K gitu kan, di mana tersisa di sini kan atasnya K sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita mau bikin jadi 0 indeks bawahnya, maka caranya adalah kita bikin sesuatu gitu, tapi dengan variabel lain yang nilainya nanti K-nya mulainya indeksnya dari 1 juga, karena ini kan yang di atas tuh K sama dengan 1 ya. Nah, kita bikin, misal kita pakai variabel J ya. Gimana supaya nilai yang di bawah ini nih, atau K-nya kita tetap menjadi sama dengan 1 ya, karena kita mau masih pakai K sama dengan 1 kan. Yaitu dengan mengakalinya dengan cara membuat menjadi J plus 1 ya, di mana J-nya mulai dari 0, karena 0 tambah 1 kan 1 juga, gitu. Jadi ini hanya teknik penyeimbangan aja gitu. Jadi menggunakan variabel lain, tapi nilainya akan sama dengan yang di atas gitu. Yaitu K sama dengan 1, gitu. Cuman berubah menjadi J plus 1, di mana J-nya sama dengan 0, karena kan nilainya juga 1 kan. Kalau J-nya kita masukin 0, berarti dari paling bawahnya 0 plus 1, 1 juga sama. Nah, akibat dari K ini kita udah tahu, kita rubah menjadi J plus 1, maka semua yang di atasnya nilai K-nya kita ganti dengan J plus 1. Jadi misalnya, jadi N min K itu jadi N min J plus 1 ditambah 1 gitu. Nah, kalau kita coba cari nilainya, berarti N, nah K-nya kan kita udah menjadi J plus 1 ya. Tapi J-nya kita udah indeksnya jadi 0 ya, nggak masalah. Jadi nilainya sama dengan K di sini 1. Jadi kalau kita lihat N, K-nya ini kita rubah menjadi J plus 1, berarti dikurang J plus 1 ditambah 1 ya lagi, menjadi N min J min 1 tambah 1 habis ya. Jadi tinggal N min J ya, makanya di A pangkat N min J di situ. Jadi jangan lupa ya, kalau kita udah merubah K-nya, maka semua yang variabel K juga pasti harus dirubah, jangan lupa. Nah, kemudian sisi kanannya, ya karena indeksnya udah sama ya, dimulai dari 0, tapi hanya ngerubah dari variabel K-nya aja yang sebelah kiri, tapi indeksnya akan jadi sama kan nih atas bawahnya, di mana bawahnya adalah sama dengan 0 semuanya, cuman beda di variabel saja, dan indeks atasnya udah sama juga ya. Nah, ini indeks atasnya juga berubah. Kenapa gitu? Karena tadi kan indeks atasnya, kalau tadi kan indeks bawahnya kita udah pakai J plus 1 ya. Nah, sekarang kalau misalnya
ini tadi K-nya kita udah masukin jadi J+1 dengan J-nya mulai dari 0, ya kan? Artinya kan otomatis kalau kita lihat dari ini misalnya kalau di K sama dengan N ya, K sama dengan N. Nah sekarang K-nya udah berubah menjadi J+1. Misalnya kita gini loh. K-nya udah kita rubah jadi J+1. Ya. Nah kalau K-nya itu tadinya adalah indeks atasnya N, ya. K-nya sama dengan N ya. Oke. Berarti J+1 ini gimana supaya jadi tetap N gitu kan. Yaitu dengan merubah J-nya juga menjadi K-nya dirubah menjadi J ini berubah menjadi N-1 gitu. N-1 ditambah 1 kan sama dengan N ya. Jadi N sama dengan N. Artinya K-nya ini pada indeks atasnya, tadi kan kita pakainya J-nya sama dengan 0 ya. Untuk J+1-nya ini supaya indeksnya sama dengan di atas bawahnya. Dari mulai 0 ya. Nah atasnya juga harus dirubah berarti kan yang tadinya K-nya sama dengan N karena kita udah bentuk J+1, maka supaya jadi sama jadi N gitu indeks atasnya, maka nilai J ini kita masukin N-1, kita rubah J-nya gitu. Supaya nanti K ini tetap bernilai N gitu. Jadi karena kita udah mengubah variabel K-nya ini gitu ya, kita udah ubah berarti indeks-indeksnya pun harus diubah. Baik yang atas maupun bawah. Sampai sini udah jelas ya. Nah, selanjutnya ini kan udah sama ya, indeks buat atasnya. Selanjutnya ini kalau di modul ini dirubah lagi nggak masalah sih, dirubah lagi menjadi K lagi variabel, tapi indeksnya mulai dari 0 tapi udah berubah gitu. Maksudnya indeksnya tadinya kan indeksnya mulai dari K sama dengan 1 dan sampai N. Tapi sekarang pakai K+1 tapi artinya J-nya udah pakai K lagi tapi karena udah jadi K+1 gitu. Maka indeksnya cuma dirubah aja variabelnya K sama dengan 0 dari sampai nanti K+1-nya itu dari K-nya mulai K-nya sampai N-1 ya gitu. K-nya sampai N-1. Jadi nanti artinya kita pakai sampai indeks atasnya nih K sama dengan N-1 ya di sini indeks. Jadi mulai K-nya sama dengan 0 tapi tetap pakai K+1 gitu. Nah karena udah dirubah juga berarti kan J ini yang tadi udah kita dapetin N-J jadi N-K juga ya gitu. Tapi kita lihat jadi berubah juga kan sama yang di atas jadi nggak sama. Antara ros kanan sama ros kiri pangkatnya juga beda ya pangkatnya. Maksudnya bukan apa, bukan ininya apa, ininya yang tadi kita keluarin kan udah beda ya gitu. Yang di sini pakai jumlah pangkat N+1 ini berubah tapi indeksnya udah sama dan pangkatnya juga sama sehingga kita bisa apa namanya menggabungkan ya. Karena nilai di sini akan sama, udah nilai sama di sini, indeksnya juga udah sama, berarti kita artinya bisa menggabungkan ya. Jadi bagaimana menggabungkan sigma yang ini dengan
digabungkannya menjadi dibilang apa, dengan sifat asosiatif ya. Kita gabungkan menjadi nanti, sigma dari kombinasi N dan K+1 plus kombinasi N dan K nih dikalikan dengan A pangkat N min K dikali B pangkat K+1 ditambah B pangkat N+1. Karena udah sama kan nih tadi ya, dan indeksnya juga udah sama. Jadi bisa digabungkan asosiatif gitu. Nah ini sama kayak proses asosiatif biasa, misalnya gini. Kalau misalnya A dikali B ditambah C kali B misalnya. Ini kan jadi sama dengan, karena semuanya punya B berarti A tambah C kali B kan gitu. Nah ini sama bentuknya begitu. Jadi kombinasinya aja yang digabung jumlah ya. Dikalikan dengan A pangkat N min K dikali B pangkat K+1 ditambah B pangkat N+1. Nah berhubung, tapi di sini ada yang saya rasa juga kurang tepat di modul ini, jawaban untuk penjumlahan kombinasinya ini nih di sini. Saya coba ralat lagi. Saya jadikan bentuk ini ya. Jadi ini saya oret-oret di sini. Nah, kenapa? Ini saya coba ini penjumlahan kombinasinya saya kerjakan seperti ini ya. Jadi untuk ini nih, seperti ini modul tadi saya jumlahkan bentuknya ini, dan hasilnya didapatkan beda ya sama di modul. Gitu. Makanya saya coba benarkan lagi. Nah ini saya dapat dari mana penjumlahan kombinasi ini? Kita lihat ya caranya. Kombinasi N dan K+1 itu kan berarti N faktorial dikalikan K+1 faktorial dikalikan dengan N min K+1 dalam kurung faktorial ya. Ditambah N faktorial dibagi K faktorial dikalikan dengan N min K faktorial. Nah, tekniknya saya pecah K+1 faktorial itu sama dengan K+1 dikalikan K faktorial. Kalau kenapa bisa begitu, logika sederhananya gini aja. Misalnya 5 plus 1 faktorial ya misalnya. Lima plus 1 faktorial. Itu kan sama dengan 6 faktorial ya. Faktorial. Nah ini akan sama dengan 6 faktorial kan berarti 6 kali 5 kali 4 kali. Ini akan sama dengan berarti 6 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 5 faktorial kan. Jadi dari K+1 faktorial ini yang tadi misalnya K+1 6 ya kan. Yang K-nya ini tadi 5 gitu kan. Jadi ibaratnya dikali 5 faktorial gitu kan. Jadi logikanya gitu. Jadi bisa diuraikan menjadi K+1
dikali K faktorial ya. Kemudian ini K di faktorial dikali N min K juga saya keluarkan karena menjadi bentuk ini ya, N min K dikalikan N min K min 1 faktorial. Nah, kenapa juga bisa begitu? Karena kita lihat paling tingginya tuh N min K ya berarti kan. Jadi sama kayak tadi gitu. Berarti misalnya N min K-nya ini tadi 5, 6 ya. N min K-nya 6. Misalnya 6 faktorial kan tadi sama dengan 6 kali 5 faktorial ya kan. Berarti kalau misalnya N min K-nya 6, berarti menjadi 6 faktorial menjadi 6 dikali dengan 6 dikurang 1 faktorial ya kan, sama dengan 5 faktorial. Jadi dikurangin 1 lagi, N min K dikurangin 1 lagi. Tapi ini kita udah pisahkan N min K-nya. Nah, dari situ cara operasinya penguraiannya dulu sementara untuk penjumlahan kombinasi ya. Kemudian saya sederhanakan lagi, udah gampang ya, karena udah ada yang bentuk yang sama nih penyebutnya, yaitu K faktorial dan N min K min 1 faktorial udah sama ya. Jadi tinggal kita, kalau kita bagi sini jadi tinggal 1 plus K1. 1 per 1 ditambah 1 N. Yang sini dicoret yang sama tinggal N min K penyebutnya. Nah, kemudian disederhanakan lagi N faktorial dikali N plus 1 di sini sama dengan N plus 1 faktorial ya. Nah, sama kayak tadi misalnya 5 faktorial misalnya 5 faktorial dikalikan dengan 6 gitu. Ya kan? Menjadi otomatis 6 faktorial kan gitu. Jadi misalnya N-nya 5 nih. N plus 1-nya 6 tadi ya. N faktorial jadi 5 faktorial dikalikan N plus 1 kali 6 jadi 6 faktorial gitu. Nah, setelah dapat itu menjadi N plus 1. Nah, ini juga sama kita operasikan K faktorial kali K plus 1 jadi K plus 1 faktorial dengan cara yang kayak tadi aja ya, masukin angka aja yang kita ngerti misalnya. Ini untuk sementara kalau mau melogikakan begitu. Kemudian N min K dikali dengan N min K min 1 faktorial menjadi N min K faktorial karena N min K-nya kan paling tinggi ya. Jadi menjadi N min K faktorial. Ini juga K plus 1-nya paling tinggi makanya jadi K plus 1 faktorial. Nah, sehingga didapat N plus 1. Nah, ini bentuk ini kan sama aja kayak bentuk apa? Jadi sama dengan bentuk ini ya, N plus 1 faktorial. Kombinasi N plus 1 K plus 1. Dari mana? Bisa tahu seperti itu karena kombinasi itu kan misalnya gini. Kalau 6 faktorial, 6 kombinasi 2 misalnya, 6 kombinasi 2 ya. Itu sama dengan
6 faktorial dikalikan dengan 4 sama faktorial sama dengan dikalikan dengan 2 faktorial gitu. Artinya ini yang di bawah penyebutnya kalau ditambah akan menjadi yang di atas gitu. Nah, kita lihat penyebutnya di bawah K+1 kalau ditambah N min K kan jadi N+1 gitu. Berarti kan ini bentuknya akan menjadi N+1 kombinasi ini ya. Karena K+1 ini atau juga bisa jadi N+1 kombinasi dengan N min K juga bisa sebenarnya. Tapi karena kita mau ngambil yang nggak ada N-nya gitu. Karena kan yang di atas sudah ada N-nya. Jadi yang kita ambil yang nggak ada N-nya aja gitu. Jadi kombinasi dengan K+1 faktorial. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini hasilnya yang di atas ini tadi adalah N+1 kombinasi dengan K+1. Kombinasi K+1. Jadi masuk ke sini, sisanya sama ya. Jadi ini penguraian saya tentang penjumlahan kombinasi yang di atasnya. Selanjutnya, ini saya ulang lagi tadi. Selanjutnya, ini saya ulang lagi, tulis lagi. Nah, kemudian kita udah jadikan asosiatifnya tadi ya, udah kita jadikan satu. Kemudian kita nih mau apa ya? Karena gini, AN+1 ini kan tadi kalau kita masukin K-nya sama dengan 0 ya. Tapi ini udah beda ya, karena kan ini udah kita mau apa ya namanya, kalau dibilang mau ini kan tadi indeks atasnya masih N-1 ya. Kita mau maksudnya mencari sekarang indeksnya kita naikin supaya menjadi N ya kan gitu. Supaya nanti kita mendapatkan sigmanya ini untuk atasnya menjadi kembali N gitu. Nah, karena ini masih N-1 berarti kita mau naikin indeksnya menjadi mulai dari N gitu. Atasnya gitu. Misalnya atasnya dari N, bawahnya mulai dari 1 yang tadinya dari 0. Gitu. Tapi tidak merubah nilai indeksnya ya gitu. Artinya kalau dari ini kan +1 tadi, K+1 berarti kalau kita masukin 0 kan sama dengan berarti 1 ya. K+1-nya ini nilainya kan menjadi 1. Kalau kita mulai dari 0 misalnya. Jadi kita mau naikin indeksnya 1 lagi ke atas gitu. Tujuan untuk mendapatkan ini atasnya menjadi N. Nah, kita masukin dari J sama dengan 1 berarti kan. Artinya gini, K+1 ini kan sama dengan 1 ya kalau kita masukin K-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita jadikan bentuk J, gimana supaya jadi tetap 1 gitu. Yaitu dengan mengganti J-nya ini mulai dari 1. Supaya nilai K+1 sama dengan J ini gitu. Ya. Nah, seperti yang tadi, kalau kita udah menjadi J, K+1 ini, indeks bawahnya udah berubah naik 1, nah atasnya juga pasti berubah juga gitu.
otomatis berubah naik 1 juga gitu. Jadi kalau ibarat kata kalau anak tangga gitu, kalau yang bawahnya kita naikin 1 berarti yang atasnya juga intervalnya naik 1 juga otomatis kedorong gitu. Tapi penjelasan lainnya bagaimana gitu? Ya misalnya kita kalau K+1 ini kalau kita mulai dari K-nya sama dengan 0 kan berarti sama dengan 1 ya. Berarti sekarang udah kita berubah jadi J. K+1 sama dengan J. Nah kalau K+1-nya K-nya ini kita masukin 0 berarti sama dengan 1. Nah berarti J-nya mulai dari 1 kan gitu. Karena kita udah berubah menjadi J gitu. Sama kayak tadi ya. Nah kalau K-nya yang di atas mulai dari N-1, sekarang K yang dari atas mulainya dari N-1. Untuk indeks atasnya ya. Berarti K ini jadi dari N-1 ya. Yang di atas kan N-1 itu paling atas. K-nya N+1 plus 1 sama dengan N ya. Sama dengan N. Ntar deh, ini dari kan kita udah merubah menjadi K+1 ini menjadi J. Berarti kalau yang di atasnya itu kan K-nya itu adalah indeks atasnya N-1 ya. K berarti N-1 plus 1 sama dengan J berarti kan. Nah, berarti nilai J yang ini di bawahnya ini berarti N-1 plus 1 menjadi N sama dengan J. Nah, makanya indeks atasnya J sama dengan N. Sorry. Ini ya. J sama dengan N untuk indeks atasnya. Dan yang untuk K-nya sama dengan 0 tadi kita udah masukin misalnya ini K-nya 0 plus 1 sama dengan J. Berarti indeks bawahnya dari J sama dengan 1. Jadi otomatis kalau kita merubah K+1 ini menjadi J, berarti nilai J ini gimana supaya menjadi sama nilai dengan K+1. Baik indeks atasnya maupun bawahnya. Nah, cuma karena udah juga bentuknya kita udah rubah, jangan lupa kalau udah kita mengganti variabel, berarti semua variabel juga harus diganti, yaitu K+1-nya kita jadikan J. Ya. Nah, ini kenapa jadi J-1? Karena K+1 kita udah jadikan J, jadi K+1 udah jadi J sama dengan J, berarti kalau K-nya akan berubah menjadi K sama dengan J-1 gitu. Nah, K-nya berubah jadi J-1. Nah, di sini karena nggak ada K-nya ya, berarti nggak masalah. Karena yang di dalam indeks saja. Yang di dalam sigma maksudnya. Selanjutnya indeksnya kita udah turunin J-1. Nah, menjadi seperti ini ya. Ini cuman ini aja nih, saya merubah di sini aja nih. Jadi N min J plus 1. Kemudian selanjutnya, tadi kan ini kita keluarin ya, di awal-awal tadi. Jadi A pen plus 1. Sekarang kita masukin ke dalam sigma yang di tengah ini ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kan dari mulai indeks J sama dengan 1 dan atasnya udah sampai N ya. Artinya berarti udah sampai N. Nah, tinggal kita masukin bagaimana kalau J-nya kita masukin sama dengan, kan ini indeksnya mulai dari 1. Gimana kalau kita masukin dari 0 gitu. Nah, kalau kita masukin dari 0,
misalnya J ini kita masukin dari 0, berarti kan kombinasinya jadi sigmanya menjadi N+1 kombinasi 0 ya. Kita mau masukin misalnya J-nya 0. Kita masukin J dari 0, ibarat dari sesuatu dari luar gitu, sama dengan 0 J-nya. Kalikan dengan A pangkat N, misalnya J-nya 0 berarti N-0 ya. Jadi N-0 plus 1 A pangkat 1 gitu. Dikali B, kalau J-nya sama dengan 0 berarti B pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi, nah kombinasi N plus 1 dengan 0 ini juga hasilnya akan 1 ya. Sorry, ini A min J, kalau J-nya 0 berarti A min 0 plus 1 jadi A pangkat N plus 1 ya gitu. Nah kombinasi N plus 1 dan 0 ini berarti kan hasilnya akan sama dengan 1 juga. Jadi 1 dikali A pangkat N plus 1 adalah sama dengan A pangkat N plus 1. A pangkat N plus 1. Nah, ini kan sama bentuknya ini, gitu. Nah, kalau kita sama bentuknya, kalau kita masukin J-nya sama dengan 0 ke dalam sigmanya, berarti A pangkat N plus 1 ini kita bisa masukin dong ke dalam sigmanya, tapi dengan mulai dari J sama dengan 0 gitu. Ya kan? Jadi saya ulangi lagi, misalnya nih, kalau kita masukin J-nya yang di sini sama dengan 0, itu kan hasilnya sama dengan A pangkat N plus 1 ya. Tapi berhubung ini juga J-nya mulai dari 1, berarti kita bisa nambahin indeks ke bawah gitu ya, mulai dari 0. Nah, karena nilainya kalau kita masukin J sama dengan 0 adalah A pangkat N plus 1, berarti yang A pangkat N plus 1 ini kalau kita masukin ke dalam ini selisihnya berarti mulai dari J sama dengan 0 gitu. Akan masuk ke dalam sigmanya gitu, karena nilainya kan sama nih, A pangkat 1 kalau J-nya sama dengan 0 ya. Tapi otomatis indeksnya juga berubah. Yang di kanan belum ya, belum bisa masukin dulu. Nah, kita samain lagi masukin indeksnya gitu. Sekarang yang kanan kita masukin. Gimana caranya? Nah, ini kan masih pangkat indeks paling atasnya masih sampai N ya. Nah, kalau misalnya J ini kita ambil tambahin gitu, sesuatu dari luar. Karena ini kan sampai N, berarti kita tambahin lebihnya lagi. Berarti N plus 1 ya. Kalau kita masukin J-nya sama dengan N plus 1 misalnya. Kita masukin J-nya sama dengan N plus 1. Dalam sigma ini, kalau tadi kan kita ambil yang di bawahnya 1 ya indeksnya, yaitu 0. Sekarang di atasnya paling atas gitu, lebih 1 dari atas. Kalau tadi masukin indeksnya yang kurang 1 dari bawah, sekarang untuk yang atasnya lebih 1 dari atas, yaitu N plus 1 ya. Kita masukin misalnya J-nya sama dengan N plus 1. Berarti nanti jadi sigma dari sorry, sigmanya udah hilang ya. Kalau kita masukin cuman J sama dengan N plus 1, jadi N plus 1 kombinasi dengan J-nya N plus 1 juga dikalikan dengan A pangkat N min J. Ya, jadi dikalikan A pangkat N min J-nya ini kan tadi N plus 1 ya, udah berubah. Min N plus 1 plus 1 ya. Jadi N min N habis min 1 plus 1 habis juga, jadi A pangkat 0. A pangkat 0 berarti 1 ya, gitu. Dikalikan dengan
B pangkat J-nya misal kalau kita masukin N+1, B pangkat N+1. Nah, ini tadi kan berarti kan udah 1 ya nilainya, N min N+1 dalam kurung N+1 ditambah 1 misalnya. Ini kan jadi 0 ya pangkatnya. Jadi A pangkat 0 kan 1, berarti 1 kali ini B pangkat J-nya berarti B1 dikali B pangkat N+1. Nah, nilainya akan sama dengan B pangkat N+1 yang ini ya. Coba kita misalnya masukin ini J-nya atau J-nya ini kita masukin N+1 misalnya. N min N+1 tambah 1 gitu. Berarti N min N habis min 1 tambah 1 habis juga ya. Oke, udah benar. Jadi ini akan jadi A pangkat 0 ini kan sama dengan 0 ya, habis. Jadi kalau kita masukin tadi kembali ke J-nya sama dengan N+1, maka jadi nilainya akan menjadi oke, saya ulang lagi nih misalnya nih kita masukin indeksnya yang atas nih ya, tambahin 1 jadi N+1 jadi A pangkat N min J, misal J kita gantikan dengan +1 jadi tadi A pangkat 0 ya, jadi dikalikan dengan B pangkat N+1 ya. Jadi N+1 kali A pangkat 0 1 kali B pangkat N+1. Di B pangkat N+1. Bentar. Oh, ini salah nih saya di awal, salah nulis. Maaf ya, yang salah nulis nih. Ini dari tadi kita salah nulis ya nih. Yang B-nya pangkat N+1 ya, bukan N-1 nih. BN pangkat +1 ya. Nih B pangkat N+1 sorry. Ternyata di situ salahnya tadi, salah nulis ya.
Jadi kalau kita kembali lagi tadi kan, untuk yang misalnya J sama dengan 0 kita tambahin ya, itu sama dengan A pangkat N+1 jadi bisa masuk ke sini. Nah kemudian sekarang kita masukin, kalau misalnya kita masukin indeks atas ini N+1 gitu, menjadi kombinasi N+1, J-nya N+1 ya, misalnya kita masukin J-nya N+1, kemudian A pangkat N+1 min J, J-nya N+1 juga berarti A pangkat 0 kan, sorry di sini, A min J itu jadi A pangkat 0 ya, A pangkat 0 1, tulis aja deh, A pangkat 0 kali B pangkat N+1 ya J-nya. Jadi nah ini kombinasinya kan 1 hasilnya. A pangkat 0 juga 1, jadi sisa B N+1 ya. Nah, karena ini sama dengan hasilnya B pangkat N+1, sama dengan yang di sini, jadi kita bisa masukin berarti kan. Kita bisa masukin ke dalam indeksnya, tapi dengan menambahkan N ini dalam sigma, jadi namain N+1 ya, J-nya sama dengan N+1, mulai dari sampai N+1 gitu. Karena hasilnya akan sama dengan ini tadi ya, kalau kita masukin J-nya sama dengan N+1, kita tambahin untuk masuk ke indeksnya, yang tadinya cuma sampai N ya, akan menjadi ini, B pangkat N+1 ya, bukan N-1 ini, maaf. Saya salah nulis. Nah, selanjutnya itu nanti akan masuk ke sini gitu. Yang B pangkat N+1 ini. Karena kan tadi kita masukin J-nya sama dengan N+1 sama dengan hasilnya B pangkat N+1 kan. Otomatis kalau indeksnya kita tambahkan lagi N+1, yang paling atasnya, kita main N+1 J-nya gitu. Berarti ini akan bisa masuk ke dalam sini gitu. Tapi dengan indeksnya udah berubah menjadi N+1 untuk atasnya. Jadi kita udah masukin indeks bawahnya pangkat N+1-nya tadi bisa masuk. Kemudian indeksnya kita naikkan 1 lagi, yaitu J-nya sama dengan N+1, B pangkat N+1-nya bisa masuk ke sini. Kira-kira udah jelas belum? Ada yang kalau buat aku sih sudah jelas sih Kak bagian itu. oke ya? Sudah bisa Ya, dimengerti kenapa alokasi seperti itu. iya. Nah, ya sebenarnya kan berarti ini udah dapat jawabannya, berarti bener lah, karena kan tadi kan kita kalau di awal kan kita membuktikan bahwa untuk N+1-nya jadi untuk N+1-nya tapi tadi ada yang salah juga ya, maksudnya cuman salah penulisan tadi yang B pangkat N-1 ya, nanti diralat jadi B pangkat N+1. Karena kan ini B pangkat N+1 ya, jadi salah ya. Dan salah di situ aja, salah nulis. Jadi berarti kan kita udah membuktikan bahwa nanti untuk A pas B pangkat N+1-nya akan sama dengan tadi kita udah jawab ya. Tapi saya tadi menggunakan ini menjadi J kan. Nanti bisa aja dirubah lagi jadi K gitu. Yang penting kan eh, udah sempurna lah semuanya, udah kita seimbangkan semuanya. Tinggal merubah lagi menjadi K boleh aja.
Jadi nanti bisa ditambahkan hasil jawaban kita tadi ini di ujung. Ini kan masih J ya, gitu. Tapi kan karena udah sempurna ya, artinya udah seimbang semua. Ini tinggal diganti J-nya diganti K juga bisa gitu. Yang jelas sudah terbukti berarti kan untuk A plus B pangkat N plus 1-nya ini akan seperti itu gitu. Artinya benar lah untuk setiap N plus 1-nya. Sama ini yang diralat ya. Ini kok jadi B pangkat N plus 1 gitu. B pangkat N plus 1 ya semuanya ini. Diralat aja. Nah, J-nya nanti di terakhir bisa jadi K seperti kayak yang di modul lagi bisa. Yang penting kalau udah seimbang sih variabel bisa dirubah ya. Yang penting udah seimbang. Oke. Selanjutnya untuk soal yang jadi maaf ya, ini saya bahas yang soal yang agak rumit aja ya, supaya ini karena waktunya juga udah lumayan makan waktu ya. Jadi kita bahas yang soal-soal yang kita agak krusial aja. Nah, kalau yang nomor 7 ini perlu dijelaskan nggak? Nggak usah ya. Nomor 8 deh. Nomor 8 soalnya mana ya? Diketahui S adalah himpunan bagian dari N. Sehingga memenuhi yang pertama 2 pangkat N adalah anggota dari S. Untuk semua N elemen N. Terus semua N adalah anggota dari bilangan asli ya. Jadi N besar itu bilangan asli. Yang kedua, jika N-nya elemen S dan N elemennya N-nya lebih besar sama dengan 2, berakibat N-1-nya elemen S. Tunjukkan bahwa S sama dengan nanti sama dengan N atau sama dengan himpunan bilangan asli ya. Nah, saya mau menerangkan logikanya aja dulu sebelum ke jawaban di modul biar lebih gampang analisanya. Jadi yang paling penting kalau dalam permasalahan analisis ini kita harus tahu logikanya dulu gitu. Jadi menganalogikan lah gitu. Jadi kalau analogi yang bisa saya coba gambarkan begini. Ini saya tulis lagi ya. S lebih kecil maksudnya S adalah himpunan bagian dari N. Yang pertamanya 2 pangkat N adalah elemen S untuk semua N elemen N. Yang keduanya jika N elemen S dan N-nya lebih besar sama dengan 2, berakibat N-1-nya elemen S. Nah, dari yang pertama, berarti diketahui 2 pangkat N adalah elemen S dan N elemen N. Dari yang pernyataan kedua, kita dapatkan N sama dengan 2. Misalnya kita masukin N sama dengan 2, maka N-1-nya itu berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, berarti 1 itu adalah elemen S. Karena dari pernyataan 2 ini, apabila N-nya lebih besar sama dengan 2, maka berakibat N-1 elemen S. Nah, kalau kita masukin N-nya 2, berarti N-1 kan sama dengan 1. Berarti 1 itu adalah elemen dari S. Itu adalah elemen dari S. Ya.
Karena N-1 adalah elemen S. Nah, kalau kita masukin 2, karena ini kan lebih besar sama dengan 2 mulainya. Jadi, logikanya begini. Dari pernyataan pertama, 2 pangkat N, ini kan elemen S ya, gitu. Elemen S nih. Dari pernyataan pertama. Berarti ini elemen S, 2 pangkat N ini bisa jadi dinyatakan sebagai himpunan ya, digabungkan dengan N-1 dari pernyataan 2, di mana tadi kita misalnya masukin mulai dari 2, ternyata juga elemen S gitu kan. Digabungkan dengan N-1. Dan gitu. 2 pangkat N yang atas ini berarti digabungkan dengan N+1 dikurang 1. Nah, karena saya begini, logikanya kalau dalam bilangan asli itu berarti kalau sudah memenuhi N+1 kan berarti juga dia N+1 udah masukin termasuk anggota bilangan asli, berarti dia akan sesuai dengan anggotaan bilangan asli gitu, kalau udah ada N+1 gitu. Jadi baik kalau ada sesuatunya yang misalnya kita masukin N-nya atau N+1-nya itu, berarti dia udah bilangan asli ya. Makanya saya coba untuk masukkan N+1 di sini. Jadi N-nya saya tukar menjadi N+1. Dikurang 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, digabungkan lagi dengan 1. Nah, 1 ini dapat dari mana? Nah, 1 dapat dari N-1 tadi ya, sama dengan 1 gitu, elemen S ini. Kan elemen S juga berarti 1 kan gitu. Saya gabungkan di sini. Nah, kemudian saya sederhanakan lagi sama dengan 2 pangkat N di sini ya. Nah, N+1 min 1 kan N gitu. Lebih besar sama dengan 2, di mana N lebih besar sama 2. Digabungkan dengan 1 juga tadi. Itu akan berarti sama dengan S gitu. Karena kenapa? Karena N ini yang tadi kan kita dapat dari N+1. Dan nah kalau misalnya logikanya gini, kalau udah sampai N sama dengan 2 berarti kan N-nya 2 ya, dimulai dari 2. Nah, kalau udah tinggal ditambahin 1, berarti kan N ini terus nih. Kalau saya N sama dengan 2, mulai dari 2 ya. N ini akan terus gitu sampai tak terhingga. Sesuai mengikuti sampai akhirnya ujungnya bilangan asli kan sama gitu, N ini. Nah, tapi kan satunya nggak ada. Nah, satunya dapat dari sini. Dari mana? Dari N-1 tadi saat kita masukin sama dengan mulai dari 2. Hasilnya sama dengan 1 elemen S. Berarti 1 juga elemen S. Makanya apabila digabungkan semua itu berarti mulai dari 1 sampai tak terhingga. Artinya sama dengan S sama dengan N gitu. Itu logika sederhananya. Nah, kalau menurut modul bagaimana? Gitu. Kalau menurut modul sama aja gitu. Cuman agak lebih teoritis ya. Jadi teoritisnya gini. Kembali lagi tadi. 2 dari pertama-tama berarti kalau kita masukin N-nya sama dengan 1, berarti 2 adalah elemen S. Dari pernyataan 2,
apabila n-nya tadi karena dia persyaratan keduanya adalah n sama dengan lebih besar sama 2 ya kan mulainya. Nah, apabila kita masukin n-nya 2 min 1 sama dengan 1, berarti 1 juga elemen S. Jadi 1 dan 2 ini elemen S gitu kan. Kemudian sehingga jadi apabila ada karena n elemen S, jadi mulai dari 1, 2, 3, n itu kan n kecil adalah elemen S. Karena kenapa? Karena mulai dari 1 ada, 2 ada, itu elemen S juga ya. Kemudian n-1 misalnya mulai dari 3 dan seterusnya misalnya n-1 nih, n-1 nih tadi kalau dari 2 kan sama dengan 1. Kalau dari 3 sama dengan 2, kalau 4 sama dengan 3, kalau 5 sama dengan 4 dan seterusnya gitu ya. Sampai terhingga. Tapi masih bentuk n-1 di sini. Jadi karena n-nya untuk elemen S dan itu adalah masih. Jadi karena kita masih pakai n-1 kan. Belum sampai n seluruhnya. Adalah himpunan sejati dari n asli gitu, n bilangan asli. Maka terdapat n bilangan asli. N ini maksudnya bukan bilangan asli, artinya seluruhnya gitu. Terdapat n maksudnya sama kayak terdapat k lah gitu. Satu konstanta bilangan asli lah. Jadi bukan seluruh bilangan asli. Misal terdapat n, satu konstanta bilangan asli, sehingga nanti n ini kan mulai dari 1 ya, akan lebih kecil dari 2 pangkat n, di mana n-nya itu maksudnya bukan bilangan asli, tapi suatu konstanta ya, tapi konstanta ini adalah anggota bilangan asli juga. Akan lebih kecil lagi dengan n plus k. Nah, sifat n sama yang n pangkat ini, n dan k ini sifatnya sama ya, dia suatu konstanta. Suatu konstanta tertentu, tapi dia anggota dari bilangan asli. Untuk semua k elemen n juga gitu kan, makanya dibilang ini ada n elemen n, ini k elemen n, berarti kan dia sama-sama konstanta, suatu konstanta ya, tapi elemen bilangan asli. Menurut menurut 1 kan yang tadi 2 pangkat n ya, jadi 2 pangkat n plus k. Kita ngambil paling besarnya lah, berarti elemen S juga gitu. Berarti untuk 2 pangkat berapapun, kalau konstantanya aja kita sampai jumlahkan n dan k aja masih juga, artinya berarti sampai seluruh bilangan asli ya pangkat untuk n plus k ini. Menurut 1 jadi gitu, menurut 1 2 pangkat n plus k adalah elemen juga berarti kan gitu. Karena terdapat ini gitu. Berarti 2 n plus k juga elemen S juga. Di mana k-nya elemen S. Nah, dari 2 didapatkan 2 pangkat n plus k, artinya mau pangkatnya berapapun dari n plus k ini dikurang 1, dia merupakan elemen S. Dengan menerapkan 2 secara iteratif gitu. Penyataan 2 secara iteratif, artinya iteratif tuh masukin satu-satu lah gitu. Masukin satu-satu ya. Nilai n-nya maupun nilai n besarnya atau nilai k-nya, konstantanya itu akan diperoleh juga berarti untuk setiap n plus 1. Nah, kembali lagi untuk bilang kalau namanya dalam induksi itu kalau berarti yang udah n plus 1 berarti dia udah akan sejajar dengan arahnya bilangan asli gitu. Kan makin ikutin bilangan asli. Sama dengan 2 pangkat n plus k juga, dan mau berapapun nilai 1J itu akan sama dengan bagian dari S juga.
Artinya di sini terbukti berarti S sama dengan N. Kenapa begitu? Ya tadi kita bilang mulai dari N, ini kan N berarti 1 gitu kan. Kemudian untuk N plus 1 juga gini, kalau kita ngambil dari pernyataan pertama, yang pertama ini kan pakai pangkat ya. Nah, dari pertama ini, pernyataan ini gitu loh, dari pernyataan pertama gitu, pernyataan ini. Di mana N ini mulai dari N. Ini berarti mulai dari N sini nih udah apa namanya? Entar dulu deh, maksudnya ini kalau diurutin mulai dari 1 begini, berarti dari sini. Ya sebenarnya konsepnya logikanya yang saya jelaskan tadi awal itu gabungan aja. Jadi kita menempatnya gini, mulai dari ini pernyataan pembuktian pertama maksudnya. Ya gitu ya. Untuk nilai paling kecilnya yang didapat dari pernyataan yang awal adalah 1 dan 2 udah jelas anggota dari S. Kemudian yang selanjutnya, kita udah dapatkan menurut teori di modul ini adalah 2 pangkat N plus 1 ini min 1 adalah elemen S juga. Berarti akan terdapat juga untuk N plus 1 gitu. Artinya berapapun nilai N-nya untuk N plus 1, di mana sama dengan 2 pangkat N plus K-nya dikurang J akan sama dengan elemen S. Artinya gini, kalau kita masukin misalnya gini, kalau 1 kan udah jelas tadi ya elemen S dari pernyataan awal. Nah, kalau kita misalnya mau masukin mulai dari N yang plus sama dengan 1 nih, dari N plus 1 ini, berarti kan 1 tambah 1 2. Nanti akan ada sama dengan 2 pangkat 1, di mana N plus K-nya nanti akan N ini kan berarti mulai dari 1 dan K sama dengan 1, berarti 2 pangkat 2 ya mulainya. Misalnya plus 1 ini N-nya 1, N kecilnya, kemudian N plus K-nya nih misalnya kita pangkat 2, di mana N besarnya 1, K-nya 1, jadi 2 pangkat 2. Dikurang berapa? Misalnya 2 pangkat 2 4 ya, berarti dikurang J-nya sama dengan 2. Akan ada selalu begitu gitu maksudnya. Jadi di mana itu nanti akan elemen S juga. Jadi mulai dari 1 di sini, mulai dari 2, atau mulai dari pernyataan ini N plus 1, atau misalnya kita nanti 2 plus 1 berarti 3 ya. Berarti 3 sama dengan 2, misalnya pangkat 2 juga deh gitu. Di mana N-nya besarnya 1 dan K-nya sama dengan 1, berarti 2 pangkat 2, 4 ya. J-nya kita mau ambil berapa? Ya karena J itu adalah elemen N, berarti boleh ngambil 1 kan. Nah sama dengan 3 kan gitu. Artinya akan selalu ada pola begitu secara iteratif. Atau dengan memasukkan bilangan berapa saja nilai N itu akan ada pola seperti ini. Artinya di mana itu polanya kan selalu elemen dari S gitu. Mulai dari 1 dari pernyataan awal, kemudian 2 di sini, pernyataan N plus 1 di sini. Sama dengan 2 pangkat N plus K min J ini akan semuanya elemen S, berarti S ini akan sama dengan bilangan asli itu sendiri. Nah, kalau logika saya tadi awal untuk membantu saja bahwa pembuktian sebenarnya maunya begitu gitu. Dimulai dari 1
anggota S dari pernyataan 2. Dari 2 pangkat 1 sama dengan 2, berarti 2 juga elemen S, udah jelas gitu. Selanjutnya 3, 4, 5 itu dari pembuktian dari yang ini N+1 gitu. Untuk 3, 4 selanjutnya. Jadi berarti S adalah sama dengan N. Atau S sama dengan 9 asli. Nah, selanjutnya untuk nomor 9. Untuk setiap N elemen N nomor 9 ini diberikan X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, dan X1 plus 2. Ini anggap aja indeks ya. X indeks 1 plus N plus 2, indeksnya N plus 2 sama dengan setengah dikali X indeks X N plus 1 plus X indeks N untuk setiap N elemen N. Tunjukkan 1 lebih kecil daripada X indeks N lebih kecil sama dengan 2 untuk setiap N elemen N. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya dengan permainan indeks ini gitu yang tadi. Nah, kita lihat dari jawabannya. Sudah diketahui jelas X1 tadi kan adalah 1 ya, X2-nya adalah 2. Berarti kan X1-nya jelas di dalam ya karena sama dengan 1 ya. Berarti mulai dari 1 kan gitu. Karena X tadi kan sama dengan 1, berarti X1 kita bisa katakan seperti itu ya. Walaupun sama dengan 1. Dan X2-nya sama dengan 2. Ya gitu. Sebenarnya walaupun dia hasilnya sama dengan 2, tapi kita bisa mengatakan seperti ini ya. Berarti X2-nya juga. Nah, untuk cuman yang untuk X yang lainnya, indeks yang lainnya bagaimana? Apakah masih di dalam 1 sampai 2 gitu maksudnya kan begitu. Nah, apakah untuk X yang lainnya selain X1 dan X2 ini akan diantara sama dengan 1 dan sama dengan 2 gitu. Dengan kita mau persyaratannya tadi Xn plus 2 gitu kan. Sama dengan X plus 1, N plus 1 tambah X ya. Xn gitu. Nah, kita kalau masukin misalnya tadi rumusnya yang X N plus 2 sama dengan setengah kali Xn plus 1 ya. Xn plus 1 tambah Xn kan gitu. Nah, kalau misalnya Xn-nya kita masukin 1 jadi X plus pangkat 3 ya. X indeks 3 Mas gitu. N-nya 1 ya. N jadi N plus 2-nya jadi 1 plus 2 sama dengan indeks 3. Kemudian yang X indeks N plus 1-nya jadi 1 tambah 1 X indeks 2. Xn-nya jadi X1 karena N-nya sama dengan 1. Nah, indeks X2 tadi kita tahu adalah 2, X1-nya sama dengan 1, jadi hasilnya 3/2. Kemudian berarti X3 pun di antara 1 dan 2 ya. Coba kita lihat lagi nah, ini mulai dari N-nya lebih besar dari sama 4, kan tadi X3. Kalau X3 udah hasilnya 3/2 kan, lebih di antara 1 dan 2.
Nah, ini berarti X3-nya udah sini. Nah, sekarang Xn-nya. Nah, diandaikan X1 lebih kecil sama dengan Xn bisa sama dengan 2 untuk N-nya mulai dari 4. Nah, karena kita belum dapat X4-nya nih. Diperhatikan bahwa ini diandaikan ya mulai dari X4 dan seterusnya nih, antara 1 dan 2. Diperhatikan bahwa Xn plus 1 sama dengan setengah kali Xn plus Xn min 1, X indeks N min 1 ya, gitu. Nah, ini dapat dari mana? Ya ini kan saya bilang makanya permain indeks tadi ya. Kalau tadi kan mulai Xn, indeksnya N plus 2 ya, sama dengan setengah kali X indeks N plus 1 tambah Xn kan gitu. Nah, ini kurangin 1 aja gitu indeksnya misalnya. Jadi kalau dikurang 1 ini jadi Xn plus 1, ini Xn plus 1 dikurangin 1 jadi indeksnya turun 1, tangganya gitu turun 1 jadi Xn. Jadi kalau indeks itu baik di bawahnya dikurangin, artinya bukan dihilangkan ya, tapi dinaikin gitu. Beda kan sama yang tadi dihilangkan, berarti cuma nambahin sebuah indeks di bawah atau sebuah indeks di atas kalau menggabungkan ya dari luar ke dalam. Tapi kalau untuk naikin derajat seluruhnya berarti yang bawah dinaikin, yang di atas juga dinaikin. Artinya untuk setiap indeksnya ini kita kalau diturunkan 1 berarti indeksnya semua diturunkan 1. Karena kita mau naikin atau nurunin indeks. Beda sama dengan mau memasukkan ke dalam indeks gitu. Berarti kan yang indeksnya belum ada aja kita masukin gitu. Artinya kalau masukin indeks bawah doang berarti indeks atasnya nggak pengaruh gitu. Nggak bergerak ikut naik. Karena atau bergerak ikut turun karena cuman nambahin indeks bawahnya aja gitu. Atau cuman mau masukin yang nilai indeksnya lebih lagi gitu, saya tinggal masukin aja. Artinya tidak merubah yang indeksnya di bawah lagi gitu. Nah, tapi kalau menaikkan derajat indeks gitu, artinya nggak ada unsur memasukkan sesuatu dari luar, berarti menaikkan derajat indeks, indeksnya akan bergerak semua. Satu naik ya satu naik semua gitu. Satu turun ya turun semua gitu. Nah, ini namanya menaikkan derajat indeks. Bukan mensubstitusi dari luar gitu. Untuk menjadikan indeks baru. Nah, ini N plus 1-nya juga nanti jadi kalau dikurang 1 berarti jadi N ya. Nah, jadi rumusnya ini. Yang indeks N-nya jadi N min 1. Kemudian, nah kita lihat aja misalnya yang belum ada kan ini Xn ini N-nya indeks 4 ya kan belum ada. Makanya kalau kita masukin itu nyari indeks 4-nya gitu. Berarti ini N plus 1-nya aja kita jadiin 4 gitu misalnya. Jadi X plus berarti N-nya 3 ya. Jadi kita masukin gitu. Supaya kita dapat misalnya mulai dari X indeks 4 gitu. Nah, indeks 4 kan X berarti X3 karena X3 kan diketahui ya. Berarti X3 tambah 1 atau X4 jadi X4 sama dengan setengah kali Xn-nya berarti kan N-nya tadi 3 berarti ya kita milihnya. Adalah 3/2 ditambah Xn min 1-nya berarti 3 dikurang 1 2. Jadi X2-nya tadi 2 ya. Nah, X4-nya berarti nilainya adalah 4/2 jadi 7/2 jadi setengah kali 7/2 sama dengan 7/4 ya. Jadi X4-nya 7/4 artinya berarti di antara 1 dan 2 juga. Artinya berarti untuk setiap Xn plus 1 di sini
yang kita udah sederhanakan menjadi xn plus 1 ini dimulai dari n-nya 3 berarti ya. Kalau kita mau xn plus 1-nya mulai dari 4, berarti kan kita mulai dari 3. Dan S1, S2-nya kan udah diketahui, berarti kan semuanya itu di dalam di antara 1 dan 2 gitu. Di mana jadi rumusnya menjadi xn plus 1 sama dengan setengah dalam kurung xn plus xn 1. Oleh karena itu xn plus 1 akan selalu lebih besar daripada ini 1 gitu. Karena x1 tadi kan 1 ya. Hasilnya kan lebih besar dari 1, di mana kita lihat mulai dari x2-nya sampai x3-nya itu lebih besar dari 1 sampai x4 pun tadi kita udah buktikan 7/4 lebih besar dari 1. Nah, ini masukin 1 plus 1 ini bukan ngikutin ini lagi jadinya gitu ya. Ini untuk membuktikan yang untuk mulai dari n sebenarnya lebih besar sama dengan 3 nih, bukan n4 ya. Ini sebenarnya mungkin maksudnya untuk x lebih besar dari 4, tapi kita masukin di sininya n-nya 3 gitu maksudnya gitu ya. Jadi itu kita mau tahu x-nya indeks 4 ini, jadi n-nya lebih besar dari sama 4, tapi di sini kita masukin n-nya berarti 3 kalau mau tahu x4 kan gitu, dan seterusnya. Karena ini x3-nya kan udah ketahuin di sini. Nah, ini bukan ngikutin rumus ini lagi, bukan ya. Tapi ini sekarang kan menganalogikan bagaimana dia mulai dari 1 gitu. Dan sampai paling besarnya di mana xn plus 1 ini, artinya xn plus 1 ini mulai dari tadi 4 ya, x4 gitu xn plus 1-nya. Karena x1, x2, x3-nya kan udah tadi udah jelas lebih di antara 1 dan 2 ini ya. Nah, mulai dari x4 ini berarti mulai dari xn plus 1 gitu. Dari mulai x indeks 4 ini. Dari xn plus 1 di mana n-nya 3 gitu. Karena yang x1, x2, 3, x3-nya udah diketahui semua. Nah, tinggal pembuktian untuk xn, x4 dan seterusnya di mana kita jadikan bentuk xn plus 1 ya. Nah, udah pasti itu kan selalu di antara paling kecilnya 1 dan paling besarnya 2. Jadi kita ini boleh sebenarnya nggak mesti ngikutin ini, karena untuk membuktikan paling kecilnya gitu. Karena xn plus 1 ini udah terbukti di antara 1 dan 2 sebenarnya kan gitu. Mulai dari x4 tadi ya. xn plus 1 di mana mulai sama dengan mulai dari x4 gitu. Oke, udah jelas ya? Iya Kak, alhamdulillah. Sudah. Iya. Jadi ulang. Oke, nah nomor 10 tinggal nih. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kita di awal tadi dirubah nih. Sebenarnya nggak jauh gitu. Untuk n sama dengan 1, x1 sama dengan 1 pangkat 1 plus 1 pangkat 1 sama dengan 2 lebih kecil dari jadikan penyataan untuk n sama dengan 1. Oh, ini jawabannya, sorry. Pertanyaannya kebalikannya dari yang awal kita bahas tadi. Ini juga harus dibenerin juga nih. Karena yang di awal tadi kan kurang tepat ya, jadi ini ada kaitannya juga. Jadi kurang tepat juga. Pertanyaannya mana ya? Nih, untuk setiap n elemen n asli didefinisikan xn sama dengan 1 plus 1 per n pangkat n. Tunjukkan x indeks n-nya ini lebih kecil dari 3. Terus setiap n elemen n. Ini hampir sama kan sama yang tadi kita bahas di awal. Cuman ini
suruh definisikan xn ini lebih kecil dari 3. Nah, kita lihat dari jawaban dulu. X 1 plus 1 per N ya, ini kan jadi mulai dari 1 ya. X1 S1 plus 1 per N. Jadi S1 plus 1 per N kan 1 per 1 ya. Kalau N-nya 1 pangkat N. 1 sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 3. Nah, untuk N sama dengan 1 udah jelas sebenarnya benar. Lebih kecil dari 3. Kemudian untuk N plus 1-nya bagaimana gitu. Ini sebenarnya agak rumit. Loginya langsung aja nih. Ke sini ya. Sebenarnya untuk xn plus 1 ya gitu aja tadi kayak yang di awal kita jelasin, berarti kalau n plus 1 berarti kan bentuknya begini ya. Jadi seperti ini. Nah, cuma di sini aja kayak tadi Masnya salahnya di sini aja nih. Karena sebenarnya nih kalau ini kita jadikan bentuk 1 plus 1 per n plus 1 aja juga pasti masih lebih ini masih lebih besar ya daripada yang di atasnya. Benar nggak? Karena ini kan n plus 1 berarti menyebutnya lebih besar, berarti kan nilainya kan lebih kecil ya. Kalau penyebutnya lebih besar berarti nilainya akan lebih kecil. Nah, ini kita tetap pakai aturnya tetap pakai sama di sini nih. Harus tetap pakai 1 plus n plus 1 sama atasnya, tapi di sini boleh pakai 1 per n sama kayak jawaban kita yang sebelumnya tadi ya. Jadi tinggal diralat aja yang ininya nih. Tinggal diralat ini jadikan bentuk sama ini ya. Ini dua-duanya dibentuk jadi yang ada pangkatnya nih. Jadi 1 plus 1 per n plus 1 gitu. Karena apa? Kalau kita masukin mulai dari 1 bentuk ini nih. Karena kan masih induksinya nih soalnya kan. Kalau kita masukin 1 jadi 1 plus 1 per 1 2 kan. 2 pangkat 1 2. Nah, ini juga nilainya 2. 2 kali 2 4. 4 kan lebih besar dari 3 gitu kan. Tapi sebenarnya emang menganalisa jawabannya begini, tapi untuk kalau bukan lebih kecil dari 3 ya, misalnya lebih kecil dari 5 atau berapa mungkin benar gitu. Cuman kita teliti lagi ternyata lebih kecil dari 3. Nah, kalau kita masukin bentuk begini aja gitu berarti 4 gitu, mulai dari 4. Jadi kurang tepat aja gitu. Jadi mesti diganti yang ruas ini sama ruas ini diganti ini aja. Sama kayak di awal tadi. Untuk sementara kita segitu aja dulu ya. Bahasan kita. Kak, ini terima kasih banyak Kak. Wah nih pertemuan pertama setelah libur 3 minggu. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu aja deh gitu ya. Sangat membantu Kak. Iya. Ya, kita dikit-dikit aja tapi pasti gitu.
Yang susah di awal sih memang. Nanti Ya yang aku kedepannya masuk ke bab 2 udah mulai masa lebih mudah dimengerti kayaknya bab 2 daripada bab 1. iya, Bab 1. makin ke depan makin mudah sebenarnya, makanya yang berat-berat emang agak lama tuh yang di start di awal karena fondasinya, dasar analisisnya di situ. Berbagai metode harus udah dipahami dulu. Tapi kalau udah ada dasar-dasar logika analisis ini udah yang awal-awalnya, kalau udah top tier sih makin sononya malah makin lebih mudah gitu. Anak tangganya lah nggak lebih curam, malah lebih landai lagi anak.